Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia kedatangan sebuah smartphone yang lagi ngehits banget. Ini adalah Poco M3. Ini adalah salah satu smartphone kelas entry level yang ya mungkin bisa dikatakan salah satu yang paling layak beli karena spesifikasinya lumayan ganas dengan harga yang cukup terjangkau. Ini keunggulan utamanya ini udah kelihatan banget, baterainya itu 6000 mAh, gede banget. Kemudian kita lihat beberapa kelebihannya, ini udah mengusung kamera 48 megapiksel kamera utamanya. Kemudian itu udah dilengkapi fitur fast charge dan high charge cycle baterai, dan kemudian ada layar berukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD+, dan di sini ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 662, dan di sini saya dapat varian warna yellow, Poco Yellow. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone murah meriah yang cukup ganas ini. Kita langsung lakukan unboxing aja. Oke, ini kita buka dulu paket pembelian Poco M3. Di sini ada kartu ucapan dari Alvinza. Kemudian di sini kita buka. Wah, ini dia unit smartphone Poco M3. Ini saya dapat varian warna kuning. Wah, kuningnya nyolok banget ya. Kemudian kita cek ini isinya apa. Ada SIM card ejector. Kemudian ada panduan pengguna. Di sini ada soft case bening. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C. Dan kita juga dapat charger. Ini chargernya sudah mendukung fast charge. Ini dayanya 20 watt lebih ya. Tapi sebenarnya fast charge di Poco M3 itu cuma bisa sampai 18 watt. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembelian smartphone Poco M3. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Poco M3. Kita lihat dari desain fisiknya. Ini teman-teman bisa lihat kalau dari depan ini nggak jauh beda lah dengan smartphone yang beredar saat ini. Dia mengusung layar berukuran 6,53 inci, dan di sini ada poninya, dot drop design. Kemudian bezel layarnya juga lumayan tipis ya. Dan yang paling keren adalah sisi belakangnya. Di sini kita melihat housing kameranya ini terlihat begitu menonjol ya. Ini ada logo Poco di sini, gede banget logonya. Dan di sini ada housing lagi yang agak nonjol dikit. Ini housing kamera, bentuknya kotak begini, kotak rounded ya sudutnya. Sini ada 3 buah kameranya dan dilengkapi dengan LED flash. Dan di sini saya dapat varian warna Poco Yellow. Nih kita lihat warnanya kuning banget. Oke, ini kita lihat tekstur dari casing belakang Poco M3 ini dari dekat. Dan di sini kelihatan dia mengusung tekstur yang mirip kulit ya, kayak kulit sintetis gitu. Jadi berasanya itu nggak licin dan dia nggak glossy, jadi agak ngedoff dikit. Jadi terasa cukup premium sebenarnya. Ya nggak premium banget sih, berasa nggak murahan lah. Jadi kita pegang begini rasanya mantap, nggak berasa murahan. Dan ini lumayan tipis loh. Ini baterainya itu 6000 mAh, tapi ukurannya nggak terlalu tebal. Dan ini yang paling Tuplin suka memang di casing belakangnya ini ya, memang finishingnya cukup menarik ya, nggak terkesan murahan walaupun terbuat dari bahan plastik. Nih framenya juga terbuat dari bahan plastik ya. Oke, mungkin kita lihat dari sisi depan ini ada lubang kamera depan di sini. Kemudian di sini ada earpiece yang juga berfungsi sebagai speaker, dan kita lihat bezelnya juga lumayan tipis. Sensor-sensor proximity dan ambient light sensor juga berada di sekitar sini. Kemudian di sisi bawah ini kita lihat tidak ada tombol kapasitif karena udah on screen button. Kemudian dari sisi belakang yang udah kita bahas tadi ada logo Poco gede banget. Dan ini adalah 3 buah kamera belakang yang diusungnya nih. Ini ada LED flashnya. Kemudian kita lihat dari sisi kanan ini ada sensor sidik jari yang terintegrasi dengan tombol power. Kemudian di sini ada tombol volume. Kemudian kita lihat dari sisi atas, di sini ada lubang speaker. Ini berarti speakernya di atas, bukan di depan tadi ya. Kemudian di sini ada port audio 3,5 mili dan infrared blaster. Kemudian di sisi bawah ini kita lihat ada mikrofon, ada port USB Type-C dan lubang speaker. Oke, ini sisi kiri ada slotnya, kita coba buka dulu. Ini Poco M3 ini udah mengusung triple slot ya, jadi kita bisa menggunakan dual SIM aktif dan tambahan micro SD. Oke, impresi awal desain Poco M3 ini cukup menarik, keren.
dan nggak terkesan murahan sama sekali ya, dan build quality-nya juga cukup solid. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana daleman Poco M3 ini, saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Poco M3 nya sudah saya lakukan setup, dan ini adalah tampilan antarmuka dari smartphone Poco M3. Nah, bagi yang udah pakai smartphone Xiaomi maupun Poco mungkin nggak akan asing lagi dengan tampilan antarmuka seperti ini. Dan ini layarnya itu berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus ya. Jadi ini resolusinya memang di atas rata-rata, karena rata-rata smartphone dengan harga 1-2 juta itu resolusi layarnya hanya HD Plus, dan ini Full HD. Tentu kita bisa bedain lah, yang biasa pakai layar Full HD Plus pakai layar HD pasti beda banget rasanya. Dan ini terlihat padat, halus gitu ya. Dan kita lihat viewing angle-nya juga cukup luas, ini enak banget. Cuman brightness-nya kayaknya kurang terang dikit kalau menurut saya ya. Dan di sini kita lihat tampilan antarmukanya seperti ini, nggak jauh beda dengan smartphone besutan Xiaomi. Dan ini yang bikin beda antara Poco for MIUI dan MIUI yang standar itu adalah Poco Launcher. Di sini ke Poco Launcher ada ininya, app drawernya, dan kita lihat kita bisa akses dengan cara seperti ini. Kemudian ada aplikasi bawaan Google ya, ini udah familiar banget seperti ini aplikasinya. Kemudian masih ada aplikasi bawaan Xiaomi seperti kalkulator, recorder, dan sebagainya. Kemudian di sini ada aplikasi tambahan seperti Amazon Shopping, Facebook, TikTok, WPS Office, Booking, Snack Video, dan iQIYI. Kemudian ada LinkedIn juga. Dan di sini ada beberapa game yang udah terinstall di sini, ada Block Puzzle, Crazy Juicer, Lords apa itu nggak tahu, Bubble. Kemudian banyak banget, ada 7 game. Jadi ya ini bisa kita hapus kalau kita nggak pakai. Dan di sini udah ada Lazada dan Netflix juga. Ini sekilas minimalis, tapi sebenarnya aplikasi bloatware-nya cukup banyak, kita bisa hapus, terutama aplikasi yang di sini. Kemudian di sini juga bisa kita hapus. Poco M3 ini menggunakan MIUI versi 12.0.3, dan ini udah dapat update ke versi 12.0.4, tapi belum saya lakukan update. Dan ini adalah varian 64GB alias varian yang lebih murah, karena memang kapasitasnya ada dua, yakni 64GB dan 128GB. Dan di sini kita lihat memori internal yang kosong itu sekitar 44GB, masih lumayan longgar ya. Dan ini masih menggunakan basis sistem operasi Android 10. Ini fitur keamanan dari Poco M3 ini cukup lengkap, ada screen lock, ada face unlock, ada fingerprint unlock, dan ini ada unlock with Bluetooth, tapi kita mesti konekin ke perangkat Bluetooth ya. Ini kita lihat dari informasi dari device info HW, ini ada Poco M3, ada kodenya Xiaomi berapa, itu kita lihat SoC yang digunakan Snapdragon 662 ya. Nah, ini kita lihat speknya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di sistemnya udah pakai Android 10, refresh rate layarnya cuma 60 Hz. Kemudian di sini penggunaan memorinya, free RAM-nya lumayan juga. Kemudian di sini ada kamera, informasi mengenai kamera ya, semuanya spesifikasinya sesuai dengan informasi yang udah diberikan saat peluncuran. Oke, ini kita seperti yang kita tahu nih, Poco M3 ini mengusung 3 buah kamera belakang. Ini kita penasaran pakai sensor apa. Berdasarkan dari informasi dari CIT, ini adalah kamera depannya pakai OmniVision 8856 8 megapiksel. Kemudian kamera utama adalah Samsung S5K GM1, ini yang biasa dipakai oleh smartphone yang dengan resolusi 48 megapiksel. Kemudian di sini kelihatan juga depth kamera dan makronya juga menggunakan OmniVision. Dan ini untuk yang makro sepertinya menggunakan High 259. Ini adalah tampilan antarmuka kamera dari Poco M3. Ini teman-teman udah nggak asing lagi, yang tampilannya menu lead flash, HDR, AI, dan di sini kita bisa akses beberapa menu lain seperti aspect ratio, timer, dan di sini ada show guideline, movie frame, makro, tilt shift, dan sebagainya. Dan di bagian bawah ini adalah mode yang bisa kita pilih, ada mode Pro. Kita bisa mengatur white balance, fokus, shutter speed, ISO, dan EV. Kemudian ada mode video, mode foto, mode portrait. Dan di sini juga ada more. Kita lihat mode apa aja yang tersedia di sini. Ada mode night 48 megapiksel, short video, panorama, dokumen, dan slow motion. Juga ada time lapse. Ini modenya cukup lengkap. Oke, berikutnya kita coba jepret aja.
Oke, ini adalah hasil jepretan dari Poco M3 dengan kamera utamanya. Kita lihat detailnya cukup bagus. Walaupun kondisi cahaya di sini agak remang-remang, jadi ya wajar kalau warnanya jadi agak aneh. Nih saturasi warnanya agak kurang, tapi detailnya cukup bagus. Dan kita lihat ini mode makronya. Ini hasil foto makro lebih natural warnanya, tapi lebih soft karena resolusinya cuma 2 megapiksel dan detailnya lumayan. Oke, kita coba kamera depannya. Ini adalah hasil jepretan kamera depan dari Poco M3. Jujur saja ini hasilnya agak gelap. Ya memang agak remang-remang, cuman ini hasilnya terlalu gelap dari aslinya, dan tapi detailnya lumayan. Karakternya agak soft. Ini bopeng-bopeng wajah bekas jerawat juga tersamarkan, ini bagus banget. Jadi yang punya jerawat aman ya. Oke, impresi awal kameranya cukup oke. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana kualitas suara speaker stereo dari Poco M3 ini. Kita coba untuk memutar musik non copyright di YouTube ya. Lokasi speakernya di sini dan di sini. Oke, impresi awal suara speakernya cukup keras, renyah, dan detailnya lumayan oke. Cuman memang bassnya nggak terlalu kentara, tapi oke lah untuk dengan harga segini suara speakernya termasuk oke menurut saya. Oke, impresi awal smartphone Poco M3 ini cukup menarik ya. Dengan harga murah meriah kita dapat spek yang cukup bagus. Udah pakai Snapdragon 665 juga. Kemudian dia udah pakai RAM 4GB dan fiturnya cukup lengkap. Ada stereo speaker, dan ya dengan harga segini adalah salah satu smartphone yang paling layak dipertimbangkan. Oke, sampai di sini dulu ulasan kali ini. Nanti akan diulas secara lengkap di blog. Sampai jumpa dan terima kasih.